di salah satu project video klip dari artis Ziva Magnolia. Wah, agak cool gitu nih orang. Cool. Cool bet gitu biasa aja cool bet. Gue malah sebenarnya nggak pengen ada opening tau. Ya udah. Tapi boleh lah. 1, 2, 3. Assalamualaikum sahabat Ronda. Kali ini di sesi Ronda hari ini malam ini dengan gue Rizky Repasgara aka Eki kedatangan sudah ada figur inspiratif jauh-jauh dari Bojong Soang. Please welcome Muhammad Fawaz Ramadan Supriyadi. Ayo penonton. Parah diem aja. Jadi di sesi ronda kali ini gue mau ngulik-ngulik seputar perjalanan kehidupan dari Muhammad Fawaz Ramadan Supriyadi aka Fawaz ini. Bagaimana dia lika-likunya bisa jadi seperti sekarang ini, seperti Fawaz yang sekarang. Dan gue juga denger-dengar dia juga terlibat di salah satu project video klip dari artis yaitu penyanyi Ziva Magnolia. Wah, ntar kita akan bahas ke situ. Tapi sebelum itu kita tanya dulu kabarnya. Gimana, Pau? Baik. Alhamdulillah. Waktu itu tuh kita pertama kali ketemu di mana sih, Pau? Udah lama banget terakhir kali tuh. Enggak tahu tuh di mana? Di Dago. Yang di Dago. Dago. Ya, bener-bener. Anjir, udah lama banget. Sekarang kita ketemu lagi di sini. Gokil. Bantuin kita di sesi ronda kali ini ngobrol-ngobrol. Siap. Kan pertama kali ketemu waktu itu di kafe apa itu ya, Pak ya? Itu sama Ical. Kan lu yang ini ya? Lupa gue juga. Dago. Pokoknya di daerah Dago gitu, kafe atas. Gua ngeliat, jadi si Fawaz ini gue dikenalin sama temen gue Ical. Jadi Fawaz ini temennya Ical. First impression gue pertama ketemu Fawaz tuh kelihatannya kayak agak-agak cool gitu nih orang. Cool bet gitu biasa aja cool bet. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata lama-kelamaan, wah asik juga nih orangnya waktu itu. Terus Fawaz juga cerita tentang ketertarikannya ke dalam dunia fotografi, videografi. Oh ternyata nih anak doyan kamera tuh. Doyan gitu. Terus ya. si Fawaz juga sekarang kan kuliahnya di Telkom. Jurusan? DKV, film. Penjurusannya film. Jadi keren lah, berarti ini orangnya suka berkarya gitu. Amin, semoga. Itu kira itu 2020 apa 2021, Pak? Apanya? Mulainya? Pas kita pertama ketemu 20 kalau nggak salah ya? Ya 20. Awal kuliah banget, pokoknya itu masih pandemi banget lah. Enggak, 2021. 21 ya, Cal? 21. 21 ya? 21 sama Ajim. Oh iya 21. Dia nginep. Bener, nginep. Soalnya pas tahun 2020 tuh emang gue belum ke Bandung, yeah. masih di Banten. Itu 2021 pertemuan gue pertama kali sama Fawaz. Terus makin lama berjalan tahun 2023, gue dapet kabar ternyata Fawaz semakin bersinar nih di bidangnya. Makin gokil karya-karyanya. Tentunya sebelum mencapai ke situ pasti ada dong perjalanan. Adalah. Sebelum lo dipercaya jadi tim produksian dari video klip Ziva Magnolia, pastikan sebelumnya adalah perjalanan lo. Nah, gue dapat kabar-kabar nih dari Intel. Pertama, Intel. Tahun 2020, Agustus 2020, Fawaz ini mengawali karir videografinya itu sebagai editor di Bro Pasta. Coba bisa ceritain nggak awal mula itu? Gimana tuh, Awal mulanya itu Bro Pasta ya? Itu tuh Bro Pasta, kasih tahu dulu dong yang belum tahu Bro Pasta itu apa? Jadi Bro Pasta itu dia YouTuber dia tuh YouTuber di bidang gaming PUBG. Jadi tuh caster. Tahu lah ya pasti Bro Pasta. Bro Pasta pasti teman-teman anak PUBG pasti masa nggak tahu anak sih. PUBG, anak e-sport masa nggak tahu ya. Pasti tahu. Terus jadi sebenarnya gue tuh punya teman dari teman. Sebenarnya semuanya tuh berawal dari teman semua. Jadi gue punya teman, dia tuh kerja di Bro Pasta. Terus dia cobalah pandemi tuh, gue nggak ada kerjaan sebelum masuk kuliah malah. Lagi nganggur tuh setelah SMA, udah nganggur. Temen ngajakin, mau nggak jadi editornya Bro Pasta katanya gini-gini. Oh boleh tuh, kan lagi rame tuh PUBG tuh, lagi in-innya. Terus udahlah kata gue, boleh lah. Awal pandemi itu ya? Awal pandemi banget, ya udahlah boleh lah kata gue, ayo. Habis itu ya udah gue
akhirnya gue ditemuin, bukan temuin, dihubungin sama bro pastanya. Kayak, Hmm. mau nggak kerja nih editor gini-gini, sebulan gini-gini lah. Akhirnya gue dicoba lah sebulan. Gue cuma coba sebulan. Sebulan tuh. Sebulan. Karena itu tuh gue ngeiyain karena mau masuk kuliah, tapi gue tuh gabut. Oh ya. Jadi gue ngiyain, pas masuk kuliah, guanya kayak keteteran. Karena gue baru kuliah nih, gak tahu nih anjir nih gimana ya kuliah keteteran tapi ngedit banyak. Kan lumayan banyak tuh dia. Dia minta seminggu tuh 2 konten apa. Satu kontennya tuh ada 30 menit gitu-gitu. Oh gitu. Terus videonya video lucu. Nah, jadi gara-gara video lucu, beban kan? Harus mikir nih videonya gak ngedit doang, harus lucu. Ini gimana biar lucu ya videonya. Jadi lumayan lah, akhirnya cuma bertahan sebulan. Jatuhnya takut Chris kalau terlalu try hard banget. Iya, tuh bener tuh anjir. Jadi pressure juga ya. Iya, harus bikin video lucu itu. Iya, dia kan suka meme gitu kan. Jadi lucu-lucu meme gitu lah. Jadi kayak, guanya jarang baca meme lagi, jadi kayak kurang relate lah. Jadi sama jokes-jokesnya. Pas lo jadi sebagai editor di YouTuber Bro Pasta itu cuman bisa sebulan doang nih. Ya sebulan doang. Terus akhirnya gimana, lo resign lah? Akhirnya gue bilang, gue keluar lah. Ditahan gue tuh karena yakin nih bener mau keluar. Soalnya susah lo nyari kerjaan pandemi gitu loh. Iya Ya cuman guanya, iyalah keluar. Soalnya gue gak bisa, soalnya kaget sama kuliah. Bener. Gue gak nyangka kuliah itu tugasnya, terutama DKV ya. Jadi kayak, gitulah. Banyak banget tugasnya. Harus begadang segala macam, terus ada editan. Jadi gue kayak, udahlah, fokus kuliah lah. Awal kuliah itu bikin lo lumayan culture shock juga berarti ya, iya. Dengan berbagai tugas yang ada. Iya. Agak susah juga tuh berarti waktu itu ngimbangin buat kerja. BTW gue pindah ke Bandung, jadi gue adaptasi lah di Bandung tuh lumayan. Iya benar. Gak ada teman, gak ada apa, bener-bener baru banget. Jadi terjebak ini lah. Intermezzo aja ya teman-teman. Pawas ini sebenarnya darah Kalimantan. Darah Kalimantan. Putra Kalimantan. Terus pindah merantau. Tapi keluarganya juga ada di sini ya. Iya. Ada yang di sini juga. Terus habis itu perantau ke sini, kuliahnya di Telkom. Nah, habis setelah Bro Pasta itu kan baru masuk kuliah. Ya, terus ternyata yang gue denger juga nih, lo dipercaya juga nih. Apa lagi? Jadi editor offline terlibat di project PKKMB FIK Telkom University. Gokil. Nguliknya boleh. Udah bisa dipercaya langsung loh. Itu baru berarti PKKMB itu kan penerimaan mahasiswa baru lah kan. Waktu itu kondisinya Pawas sudah 1 tahun, soalnya ini tahun 2021. Setahun setelah dari YouTuber tadi Bro Pasta. Kemudian Pawas ini dipercaya jadi editor offline untuk project kampus, project Telkom, PKKMB FIK Telkom. Coba bisa ceritain sedikit gimana itu bisa dipercaya? Itu sebenarnya kan dia tuh bukan organisasi apa, bukalah panitia, yang pengen bikin biasalah acara kampus PKKMB penerimaan mahasiswa baru, dibikinlah panitianya siapa aja yang mau. Ya udah gue iseng kan karena penasaran nih di kampus tuh gimana sih organisasi, kayak gimana sih rasanya, gimana kan gue SMA skip kan, maksudnya gue SMA BTW nggak pernah organisasi. SMP ikut. Jadi gue kuliah penasaran nih gimana sih rasanya, walaupun bukan BEM atau apa sih istilahnya? Bukan himpunan lah. Bukan himpunan. Tapi panitia juga, jadi gue pengen rasain aja. Terus ya udah mereka buka, gue ikut daftar. Akhirnya ya udah keterima. Oh, berarti lewatin seleksi rekrutmen dulu ya? Seleksi, diwawancara gitu-gitu. Akhirnya keterima. Mantap. Berbekal dari portofolio Bro Pasta itu tuh. Ya enggak juga sih. Oh, enggak juga, masih ada lagi ya. Ada juga yang lain. Personal project ini sebenarnya tuh banyak, guys. Kemudian udah dari 2021 itu terlibat dari jadi editor offline project kampus PKKMB Telkom. Dia juga tergabung nih di Kremis sebagai video editor dan production. Coba bisa diceritain nggak? Kremis tuh apa ini? Ini setelah dari PKKMB itu ya, yaitu tahun 2000. Oh, masih 2021 juga, masih di tahun yang sama. Waktu itu coba bisa jelasin, Kremis itu apa ini? Jadi Kremis tuh kayak ada kepanjangannya kah? Kremis kreator misteri atau apa? Kremis sebenarnya gue lupa panjangannya apa. Lupa. Cuman Kremis tuh dia tuh kayak
Duh, gue lupa istilahnya. Kalau di sosial media tuh kayak sejenis-jenis Creative Fox kayak gitu-gitu loh. Oke. Apa sih media. Media. Sejenis media, tapi anak muda gitu loh. Entertain temanya, Iya, hiburan. Jadi, iya gitu-gitu. Terus Media isinya tuh hiburan. anak-anak kuliahan, seangkatan gua 20. Hmm. Tapi itu tuh dari semua kampus di Indonesia. Oke. Jadi ada dari oke. UI, dari UGM, dari mana-mana bikin itu. Mereka mungkin karena mereka tuh satu teman kali ya. Teman ke Berarti teman. bisa Jadi- dibilang Kremis ini kayak perkumpulan lah Iya, ya. perkumpulan. Komunitas Iya. gitu. Kayaknya ada beberapa orang yang iseng kayak pengen bikin media lah. Tapi buat ya versi anak muda lah istilahnya. Oh. Waktu zaman itu di 2021. Tahun 2021. Nah, kenapa waktu itu lo tertarik gitu bergabung ke Kremis? Itu karena sebenarnya Kremis tuh balik lagi, itu gue lagi iseng Mm-mm. main TikTok waktu itu. Main TikTok terus lewat lah tuh apa dia open recruitment. Oh, berarti tahu ada open recruitment tuh dari sosial media Ya, dari awalnya. sosial media. Oke. Ada itu buka setelah itu kan gue dari PKKMB tuh gabut tuh. Mm-mm. Gue udah mulai udah bisa nyesuaiin lah gimana kuliah, Iya. adaptasi bagi waktu. Oke. Gue cobalah Kremis nih gimana. Ternyata ya udah gue ikut daftar. Terima. Udah keterima. Wah, nah itu tahun 2021. Setelah dari Kremis, ada lagi perjalanan, guys. Tahun 2022, Pawas ini tergabung di Studios Picture Nggak sebagai bergabung sih itu. editor offline dan online. Iya, iya. Oh, nggak bergabung? Itu tuh kontrak. Gimana tuh? Kontrak Oh, doang. kontrak. Kontrak. Jadi kayak per project gitu? Iya, kontrak per project. Oh, kontrak per Iya, project. Waktu itu ngerjain apa tuh? Bareng Studios Picture. Studio Picture. Jadi itu tuh dia tuh bikin studio picture tuh kayak PH, bukan kayak emang PH. PH, Production House. Kalau kalian tahu Kampung Dongeng dah. Kampung Dongeng di Jakarta. Kampung Dongeng. Tau Kampung Kayak- di Kayak Sang Ujo. Kampung Dongeng apa tuh? ada di Jakarta Timur, anjir lupa gue. Oke, perkampungan gitu. Bukan bawa perkampungan. Nggak tahu itu istilah mereka Oh, gitu loh. istilah. Kampung Dongeng gitu. Jadi dia tuh tentang edukasi anak-anak lah. Pokoknya tentang anak-anak. Oh, kayak movement gitu. Bukan Macam movement. Bukan movement. Apa tuh? Apa ya? Kayak nggak tahu mereka tuh kayak mewadahi buat anak-anak gitu loh. Oke, yayasan. Ya mirip-mirip kayak gitu. Mirip Bukannya, gitu. jadi dia tuh suka bikin event buat anak-anak. Terus kayak Oh, bukan IO I see, juga. I see. Cuma Ya, dia tahu, kayak tahu. mengayomi lah. Ya kayak yayasan non profit lah Nah iya kayak gitu-gitu. buat Ya. anak-anak, pendidikan anak-anak. Iya, Tuh. kayak Oke, gitu-gitu. Terus Akhirnya dia ada studios lah. Itu balik lagi dari teman ke teman lagi gue. dari kuncinya itu berarti ya. Sumpah teman ke teman tuh Teman ke teman tuh penting. penting banget. Pokoknya Kunci semua kunci. Wah. pokoknya lah. Kalau kalian punya teman tuh kalau sebisa mungkin lah relasi itu dijaga, Iya, iya. dibangun. Penting ya. itu, sumpah itu sepenting itu. Berarti pilih circle yang benar, guys. Nah, benar. Circle yang produktif ya. Benar, Bukannya benar, yang kontraproduktif, yang kerjanya males-malesan aja. Asli. Aduh, di kosan doang. Jadi bangke nih di kasur gini. Cari yang bergerak, Iya, berkarya. Berkarya lah. Wah, keren. Seenggaknya ada 1-2 orang lah. Jangan boleh lah ada teman yang gimana-gimana, cuman seenggaknya ada lah yang produktif. Adalah yang produktif. Biar kitanya juga ikut ke bawah. Iya, benar. Lanjut tadi dari Studios Picture. Studios Ngerjain apa? Project apa tadi? Itu ngerjain project series sama film pendek. Series, oke. Itu Nah, buat di platform apa tuh seriesnya? Series itu ada series namanya Murid Terbaik, kalau kalian tahu. Murid Terbaik Series murid terbaik. di UCTV IndiHome. Mungkin inilah bisa ya. Nah, itu dia Nah, poster itu. ya. Nah, Tuh, itu. poster. Itu. Murid terbaik di UCTV ini home. UCTV. Berarti masuk ke TV tuh. Iya, masuk TV. Wah, murid terbaik. Oh, yang pemerannya sama Asri Wulas itu kan? Iya. Iya, Asri Wulas itu. Iya. Murid tahu? terbaik, tontonan favorit saya di UCTV. Tahu dong. Asri Welas ya kan? Iya, iya, Asri sama Asri Welas dia. Oh, itu series murid terbaik itu. Iya, iya. Cuman kalau itu gue cuma megang episode ketiga sama keempat. Oh. Dan itu 3 juga sama gue 4. ngelanjutin dari temen gue. Oh, dari link tadi gitu ya. Iya. Jadi Butuh bantuan. gue tuh backstory-nya tuh gue punya grup. Hmm. Isinya tuh anak-anak kreator juga. Pokoknya kreator-kreator di Instagram lah. Gue di-invite sama teman juga ke situ. Yang seangkatan, seumuran. Jadi bener-bener isinya ya udah teman-teman kita aja. Jadi enak ngobrolnya, nggak usah ada kakak, abang gitu. Jadi seumuran. Mereka bikin lah. Terus udah dari situ kenalan-kenalan. Ada teman gue yang satu kuliah juga.
Jadi satu kuliah gue tuh udah berapa teman yang satu grup gitu. Dia ngajakin gue kayak, bukan ngajakin sih, kayak gantiin lah katanya. Kayak, Pau katanya, bisa nggak gantiin proyekan gue di proyek ini? Proyek yang film Oke, terbaik. Soalnya oke. gue lagi ada kendala gini. Gantiin di episode 3 sama 4. Episode 3 sama 4. Ya, habis itu ya udahlah bisa lah kata gue. Lumayan kan, porto dan Lumayan, pengalaman. iya. Kapan lagi anjing? Walaupun cuma di episode 3 sama 4 doang, tapi ini udah lumayan besar gitu. Ada Iya. bintang-bintang besar, Asri Wela, siapa yang nggak tahu? Iya, ada Legend nama itu. gua. Ada namanya di credit title, yo. Itu yang penting. Itu yang Di penting. poster juga ada. Di poster nggak Oh, ada. di poster Credit nggak ada, title soalnya doang. dia di tengah-tengah kan Di joinnya. tengah-tengah, bukan headnya. Bukan awal dari awal. Oke. Itu tahun 2022 ya? 2000. Tahun kemarin kan? Ya 2002. Lupa gua antara 2022. Iya, 2022 ya tahun kemarin. 2022, ya 2022. April, bulan April kan? Enggak, ya Bulan 22. April ya, Oh, iya, 2022. Soalnya gua nonton series itu tahun kemarin. Oh iya. Series-seriesnya di UCTV. Setelah 2022, Pawas nggak berhenti dari situ. Masih lanjut lagi, guys. Jadi DOP freelancer di Geo Production. Gokil. Geo Production, bisa jelasin dikit? Geo Production tuh apa ya? PH sih dia. Dia PH, PH nih ya. dari anak-anak Telkom. Tapi Ini lingkupnya Telkom. ya lingkupnya Telkom. Angkatan bawah tapi. Tapi fun fact-nya dia tuh anak-anak seni rupa. Oh. Bukan DKV, bukan film lagi. Tapi seni rupa. Seni rupa. Jadi ada satu Oke. founder ya, namanya Iqbal. Dia tuh kayaknya mungkin salah jurusan kali ya, atau enggak salah masukin apa gitu. Pokoknya dia tuh akhirnya ke seni rupa lah. Tapi passion dia tuh di film. Terus dia hunting lah, scouting orang-orang di Ini Telkom. anak seni rupa yang suka film. Iya, Bikinlah. ya, Geo bikinlah Production dia ini. Geo Production. Dia emang passionate banget sih dia di film. Terus dia scouting anak-anak dia dulu tuh seni rupa, angkatan 21. Udah cari-cari, ketemu gua akhirnya. Dapat gua, ya udah ditawarin lah, mau nggak? Awalnya belum ada Geo tuh. Belum ada namanya ya berarti. belum ada nama. Dia pengen cuman rencana. BTW dia orang Lampung. Terus ke sini, gua ada ini nih, ada pengen bikin PH lah di Bandung, nyoba-nyoba kayak gitu. Tapi dia di Lampung udah terkenal. Udah lumayan lah. Gitu. Cuman dia nyoba di Bandung. Terus ya udah ngajakin gua, mau nggak Gabung gitu gabung. Tapi awalnya gua ditawarin jadi desain, karena waktu itu gua lagi nyoba 3D. ya. Ditawarin jadi kayak desain grafis gitu loh. Yang ntar Oh. bikin posternya, Instagramnya. Sempet main 3D juga, Pak. Sempet, cuman ya enggak lah, iseng doang itu mah. Iseng lah. Itu gabut banget kalau itu. Tapi kalau misalnya kenapa sekarang nggak diseriusin lagi tuh 3D tuh? Enggak tuh ya, ngerasa kayak seru sih sebenarnya, lebih Terus? liar. Cuman kayak, wah kayaknya makan waktu banget dah di guanya. Iya sih. Dan gue nyoba berapa kali kayak ngerender aja harus berapa jam gitu, nunggu karyanya, kalau gagal ngulangin lagi. Ya itu jatuh. Bergantung sama equipment banget ya berarti Nah, iya 3D itu. PC-nya, segala macam. PC-nya harus kuat. Nyala terus, kan listrik ya. Iya, Lumayan. listrik bener. Akhirnya lo udahlah fokus aja dulu nih ke Ya, videografi, video, foto, sinematografi. editing, ya gitu-gitulah. Terus Ya, dari akhirnya itu diajak ke Geo. ditawarin, gua akhirnya DOP aja lah kata gua, soalnya gua kurang kan sebenarnya di desain. Gua tuh nggak bisa desain sebenarnya, kayak Akhirnya jadi DOP aja ya tuh. akhirnya DOP lah, akhirnya oke lah sama dia. Habis itu join. Nah, tapi di Geo itu dia cuman freelance sebenarnya. Jadi Geo tuh PH, isi anak-anak tuh cuman freelance. Jadi bisa cabut-cabutan. Jadi gue bisa dipakai, bisa enggak Jadi gitu. nggak Nggak nentu netap. gitu, nggak Iya, netap gitu nggak ya. netap. Cuman kalau Bisa perlu, netap. Pau gue perlu datang. Kalau Tapi itu project-projectnya secara komersil kan? oh Si iya, Geo itu. tergantung. Tapi awal-awal itu iya, awal-awal enggak, masih dia bikin sendiri dulu personal project. Oh, kalau awal. Sama ngegabungin portonya si Iqbal itu. Oke. Jadi dia ngandalin portonya dari porto pribadi. Porto pribadi dulu. Terus sama dia bikin personal project. Jadi dia bikin kayak film pendek dulu gitu-gitu. buat Iseng-iseng. biar orang Klien inilah. percaya nih, Iya, klien percaya nih Ini lo karya kita ada. karyanya. Oke, berarti awalnya dari portofolionya pribadinya si foundernya ini ya, Iya, ya founder. sama personal project anak-anaknya juga. Iya. Itu sampai sekarang apa Gua sebenarnya Udah karena nggak? itu bukan netap ya. Jadi gua kayak udah aja.
nunggu panggilan Iya, aja ya, nunggu lebih ke panggilan. nunggu panggilan Ya aja. kalau perlu ayo, kalau enggak ya udah gue Kalau nyari perlu lagi. tinggal kontak aja. Iya, Boleh gitu sebutin dong nama Instagramnya apa nih? Anjir, Instagram gua Pawas RMDHN. Nih, ada di sini. Ntar Bre. dibikin sama editor nih. Ya aduh, PR lagi tuh. Bagus kok, pasti ini motion kan. kayak- Aduh, ada lagi tuh ya. Sekarang 2023 di video. Iya. Platform video tuh. Iya, Video.com. iya. Cuman kalau itu Gimana tuh? Kok bisa dari lingkup kampus terus langsung ke brand gede nih. OTT lumayan Ya, gede lah. lumayan gede di Indonesia. Video.com. Video.com. Bener kan OTT? Iya, iya. Betul. Au. Video.com. Gimana tuh ceritanya, Pau? Jadi itu sebenarnya dari program pemerintah. Kalau ada kalian tahu tuh MBKM. Kampus Oh, Merdeka. MBKM. Magang, jadi magang gitu. Magang Kampus Merdeka. Ya, jadi tuh gua masuk itu mau ke semester 6. Semester 6. Gua daftar di semester 5. Iya, gua daftar di semester 5. MBKM-nya itu magangnya itu selama 5 bulan di semester 6. Dan gue emang Oke. perlu magang buat kampus. Ya, Dan gue jadi kayak ya udahlah coba daftar aja lah ikut ke MBKM sekalian magang, lumayan kan video siapa coba? video doh. OTT Enggak sih, di MBKM tuh video.com. banyak sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan lain, cuman gue alhamdulillahnya dapat di video. Video. Oh, berarti di video ini internship ya? Iya, intern. Berapa bulan itu, Pau? 5 bulan. 5 bulan. Sekarang udah beres? Udah dari Januari kemarin. Januari kemarin 5 bulan di video.com. Apa aja, Pau, yang lo dapetin? Kan berarti Ya, kan ya. di internship ini lo di video.com udah masuk ke ranah yang profesionalitas gitu. Iya, korporat lah. Korporat lah. Apalagi 5 bulan gitu. Iya. Gimana gitu ngerasain kultur kerjanya Gimana ya? yang lo dapetin 5 bulan itu? Seru sih sebenarnya, pengalaman baru banget. Cuman karena itu korporat ya, kantoran, jadi kayak 9 to 5, jadi lumayan repeat lah, ngulang-ngulang itu sih semua. Repetitif gitu ya. Iya. Agak ngebosenin juga. Lumayan banget. Apalagi udah bulan-bulan kelima. Apalagi gue cuma magang kan. Tapi ya itu sih tujuan gue biar tahu nih gimana magang di sini, gimana rasanya di Iya. korporat, di gedung kayak gitu-gitu. Gimana kerja kayak gitu-gitu. Kan gue BTW gue video editor. Jadi gue ngerasain gimana sih workflow mereka gitu loh. Kan kalau ngedit tuh macam-macam tuh workflow-nya. Jadi gue cobalah ini di gimana. Tahu lah kira workflow ngedit konten gimana. Gimana Ya, komunikasi, ya terus meeting kayak ini ya. konten kita gimana gitu-gitu tuh. Lumayan. Brainstorming. Iya gitu-gitu tuh. Dan ini juga gue ngedit konten nih, bukan kan biasa gue ngedit film, Oh. video. Berarti itu yang video kantornya yang di Jakarta kan? Iya, yang Jakarta. Berarti lo gimana tuh? Kan sekarang di Bandung. Itu tuh Terus gue gimana? ngekos ke Jakarta. Oh, ngekos. Awal-awal tuh 3 bulan ngekos. Belain tuh ngekos tuh 3 bulan. Ya demi ngerasain lagi Nah, gimana. terus 2 bulan sisanya gimana? 2 bulan sisanya gue balik PP. Oh, PP PP ya. gua. Wow. Sangat Karena lu- efektif. Bandung Jakarta PP 9 to 5 ya. Tapi Ngejarnya gimana tuh? karena kerja gue cuma seminggu sekali. Oh, seminggu Gua sekali. cuma seminggu sekali. Oke. Jadi kayak ya udahlah cuma seminggu sekali. Di Jakarta lumayan kan biaya hidup kan. Iya, Kayak, biaya hidupnya juga lumayan lumayan tuh. ya. Ibu kota. Ibu kota. Seminggu sekali, tiap hari apa itu? Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Oh, jadi setiap hari Kamis. Iya, gue berangkat pergi, ke ya, Jakarta. pulang lagi Oh. gitu-gitu. Tapi enak juga ya, kok cuma seminggu sekali doang. Iya enak sebenarnya. Terus Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtunya WFH. WFH. Oh, Iya. tapi tetap ngedit. Iya, tetap ngedit. Oh, cuma bisa dikerjanya di Iya, Bandung. Oh. Jadi mungkin hari Kamis kalau misalnya mau ada meeting atau brainstorming Iya. gitu ya langsung Enggak, kalau ke kantor. meetingnya juga online. Oh, online juga. Online. Terus ke Kamis ke Jakarta ngapain tuh? Kamis biasanya ngasih hasil final. Maksudnya hasil selama gue seminggu ngedit. Hari Kamis tuh di apa istilahnya? Di preview. Preview. Hmm. Di preview gimana kalau ada revisi edit, kalau ya udah sih. Gitu-gitu aja. Oh. Ya ketemu teman-teman aja lagi. Soalnya emang kalau preview revisi gitu lebih enak langsung ya. Iya. Soalnya kan kalau misal online ada terkendala sinyal lah, Nah, iya. apalah teknis noise Iya. gitu tuh. Iya. Jadi lebih enak langsung kalau preview gitu ya. Oke, jadi seminggu ngedit di Bandung, terus previewnya ke Jakarta Iya. tiap hari Kamis. Oh, I see. Itu 5 bulan tuh. 5 bulan tuh gue. Boleh kasih tau nggak internship 5 bulan tuh digaji nggak sih sebenarnya? Karena itu program pemerintah ya. Jadi dibayar sih. Tapi Dibayar tuh sama pemerintahnya. sama pemerintah. Sebulan. Sebulan sampai 5 bulannya. Menurut lo good money nggak? Atau ya udahlah buat Good money belajar banget mah?
good money banget. buat mahasiswa dan pengen magang. Wah gila itu program bagus sih sebenarnya. MBKM guys, aduh sayang gua nggak ikut MBKM tuh ya. Nah ini nih, kenapa? Yang tadi yang gua kasih tahu di awal, dia nih tergabung di tim produksian video klip Ziva Magnolia. Wah ini nih lagunya nih. Tuh, yang kayak tadi tuh lagunya dari Ziva Magnolia. Bisa kasih tahu posisi lo di tim produksi video klip Ziva ini sebagai apa, Pau? Posisi gua di MV ini sebenarnya terlihat sepele ya atau Sepele? orang Wah. kayak biasa aja nih mah. Apa tuh emang? Semua Jadi orang apa juga tuh? bisa gitu tuh maksudnya. Waduh. Gua jadi behind the scene photographer. Behind the Jadi scene gua photographer. ngefotoin behind the scene selama produksian lah. Jadi apa gimana proses syuting Ya, video klip itu dibalik, behind ya. the scene di balik layarnya lo yang abadikan nih Ya. momen-momennya. Iya, benar-benar. Oke. Terlihat kecil sih atau biasa aja kayak ya udah. Bagi gue Cuman tapi enggak sih. sekecil-kecilnya posisi dalam sebuah tim produksi itu pasti nentuin akan berhasil atau enggaknya sebuah video klip itu. Iya, iya. Mau dari tukang catering pun, Nah, bener tuh. kalau misalnya kelaparan gimana krunya? Nggak ada tukang catering. Mungkin terlihat sepele. Kelaparan jadi goyang kameranya karena lemes. Kan jadi nggak bagus video klipnya. Iya, Jadi iya. jangan anggap kecil guys. Setiap posisi itu dalam tim produksi itu semua tuh menentukan. Iya. Jadi behind the scene photographer. Terus gimana tuh bisa awalnya dipercaya buat gabung ke tim produksian video klip Ziva itu? Awalnya itu dari kenalan, koneksi lagi gue. Koneksi lagi, dari link lagi guys. Dari link lagi. Dari Itu link. awalnya dari yang waktu gue daftar MBKM. BKM yang di MBKM, video itu ya? yang di video. Yang di Kan video. sebelum itu banyak tuh perusahaan tuh yang ngebuka mau magang. Ada satu teman gue, MBKM juga, namanya Jidan, content creator. Dia ngerekomendasiin lah gue kayak, "Was, Oke. coba lu ikut ini dah di perusahaan Genius." Oh. Genius. Itu Ini, apa PH-nya? bukan Genius itu ini loh yang kayak ruang guru Jenis gitu. oh Jenius. itu yang platform online Belajar. learning Ya, education ya, online itu. itu ya. Ya, ya. Tahu. Ikut itu aja soalnya Zenius pakai Z itu kan? ya, Zenius. Kata dia ada open videographer kan. Oh mau dong gua kayak main nih magang videographer. Dan di sana juga worth it lah karena alat-alat disiapin. Istilahnya Genius tuh niat lah kalau soal pervideoan. Oh, berarti belum sempat ke-mention juga nih perjalanannya setelah dari video ke Zenius. Enggak, Oh, sebelum. bukan. Apa nih? Itu karena itu cuman gua kenapa bisa ikut. Gua ada kenalan yang ngajakin gue jadi ke Ziva. Oh, dari si Zenius itu. Zenius itu. Jadi pokoknya Jidan nawarin gue masuk Zenius, daftar, dikenalin lah sama bukan mentor ya, apa yang pokoknya orang head yang megang video-video pervideoan konten di Zenius lah, namanya oke. Bang Wahyu. Bang Wahyu. Gue dikenalin lah akhirnya dikenalin, dikasih tahu IG-nya, gue harus follow, bukan harus sih, guanya aja kayak biar kenal, Ya, biar perlu caper. itu SKSD. Iya SKSD, guys, ya. terus biar gue pas diwawancara kan sama dia juga tuh. Jadi kayak dia tuh udah kenal gua, kayak caper-caper lah. Caper-caper lah, Dan penting tuh. Pas gua follow dia, gua di IG gua juga rajin konten lah biar gua di follow back kan. Jadi biar di notice. Oke. Kayak sengaja itu gua emang sengaja rajin konten karena biar di notice. Bener itu. Bener sengaja banget gua biar orang nih notice gua tuh ada gitu loh. Bener. Akhirnya di notice, di masuk hari wawancara, dia tuh tahu gua ternyata udah karena udah Jidan tahu. juga kenalin. Dia udah tahu lah, follow-followan ya juga kan? ngeliat IG gue segala macam. Jadi dia udah, nih gue keterima lah dengan PD-nya gue kayak, ya udahlah pas keterima ini mah aman lah, tenang. MBKM kan lumayan lah. Habis itu sebelum jadi video, di video tuh. Video belum dapat, udah wawancara. Cuman nggak ada tawaran buat ininya lagi. Oh, berarti selain wawancara ke video, nyobain juga ke Zenius tuh Zenius. untuk MBKM. Iya. Wah, nyoba-nyoba juga ya. Nyoba-nyoba berarti ke semuanya banyak lah. Karena Genius itu gue ngerasa pede karena udahlah kenalan nih, bisa lah. Akhirnya dapat kabar gue nggak keterima di Genius. Nggak keterima karena kesalahan sistem katanya. Aduh. Karena bukan kesalahan mereka. Videographer itu aturannya buka sampai 3 orang. Yang keterima udah 2.
Nah sisa satu kan. Nah mereka tuh telat apa ya? Kalau gue nggak tahu ya teknisnya, cuman kayak submit mungkin nah ya. iya kayak Telat gitu. nge-submitnya. Nge-submit gue telat, salah jeniusnya mungkin ya. Terus ya udah gue ketolak lah kira. Tuh gue juga ngechat Bang Wahyu yang nge-DM, gue nanya Bang, ini gimana ya gini-gini. Soalnya gue dapat, dan itu gue kebetulan dapat offering dari video. Jadi video. Jadi gue tuh cuma bisa milih mau jenius apa video. Oke. Ternyata jenius nggak dapat. Udah gue tanya Bang Wahyu, nggak dapat was gini-gini, maaf ya segala macem. Oh ya udahlah. Terus Bang Wahyu bilang next project mungkin kita bisa lah ntar collab belajar bareng lah, bikin konten bareng apa segala macem. Oke lah kata gue. Kira gue dapat video, akhirnya udah ke video. Nah jadi gue itu tuh dapat dari Bang Wahyu. Bang Wahyu ini yang ngajarin gue gimana freelance di videographer di Jakarta gitu-gitu, gimana dunianya lah. Oh justru malah yang ngenalin Bang Wahyu dari Zenius ya? Iya dari Zenius. Walaupun lo tadi lah ada kesalahan itu nggak keterima. Gue nggak ada kontak-kontak kan padahal setelah itu, maksudnya udahlah udah jauh aja. Nah akhirnya karena dia pernah bilang ntar kalau ada project kan gue ajak lu lah gitu-gitu. Kira gue, oh yaudah ini basa-basi manis aja gitu. Basa-basi manis ya udahlah akhirnya basa-basi. Ntar gue kabarin lagi. Iya, nah itu tuh Pak. Ntar gue kabarin lagi lah. Tapi lumayan lah ya, udah kenalan. Iya. Akhirnya gue sebenarnya dari dia tuh ada dapat satu project, tapi nggak bisa gue ambil. Gue dapat project MV-nya Tiara. Tiara yang penyanyi juga itu Tiara. Iya, temennya Ziva juga. Iya, temennya Ziva itu lah. Ya, Ziva Liodra gitu-gitu lah. Ziva Liodra. Kadang gue juga masih suka bingung tuh ngebedain mana Ziva, mana Liodra. Ya. Oke, Tiara. Gue diajakin tuh yang Tiara. Di Bogor. Tapi gue nggak bisa karena gue lupa waktu itu karena waktu atau apa gitu. Timingnya nggak pas aja sama gue. Dan guanya ngerasa aduh susah nih. Soalnya Bang Wahyunya kayaknya perlu orang dari Jakarta. Dia tuh tahu gue magang di Jakarta. Cuman dia nggak tahu gue tuh udah pulang ke Bandung. Oh, karena tadi itu kan lo ya, cuma PP seminggu sekali doang ya ke Jakartanya. Terus dia ngajakin gitu-gitu, gue bilang, tuh tapi gue dari Bandung Bang. Nah terus kayaknya dia tuh kesusahan dan orang kalau dari Bandung itu ribet lagi kan. Iya. Biaya gimana segala macam, akhirnya udahlah was, nggak apa-apa next project aja. Akhirnya ngambil itu teman gue yang Zidan itu. Oh yang Zidan dia yang itu. megang akhirnya. Yang Tiara. Oh. Udah. Habis itu, nggak lama dari itu ditawarin dari Bang Wahyu MV Ziva itu. Emang udah rezeki sih ya. Udah rezeki. Walaupun yang Tiara, yang Zenius pertama, yang Zenius ketolak, akhirnya dapet video. Iya. Tapi masih kontak-kontakan dengan Bang Wahyu. Iya. Akhirnya ditawarin Tiara, tapi gagal lagi. Iya. Karena nggak pas lah waktunya. Tapi ada lagi Ziva, emang udah rezeki emang. Ziva tuh emang pas lah udah bisa. Udah pas bisa waktunya. Langsung tuh sikat langsung ambil. Dan Bang Wahyu itu jadi yang videographer behind the scene. Jadi gue satu tim sama Bang Wahyu. Behind the scene juga dia videographer, gue fotografer. Oh jadi lu yang bagian fotonya nih. Iya. Oke. Tapi terlibat di lumayan lah kan project bintang gitulah Ziva sekarang. Iya. Good money nggak? Menurut lo Pau? Untuk good money sih kalau mikirin uang ya, enggak sih sebenarnya. Oh enggak? Kalau untuk satu project kan itu. Satu kan tuh cuman 1 hari doang kan proyekan. Iya, 1 hari dan cuman sampai jam enggak cuman sih itu dari pagi sampai malam malahan. Dari pagi sampai malam lumayan itu Mas. Seharian itu. Ya seharian. Ya walaupun kita dapat makan lah, dapat makan lah pastilah. Cuman ya untuk ininya ya kurang sih. Cuman karena tapi lagi-lagi jangan dilihat itu dari uangnya doang. Jangan dilihat dari uangnya. Tapi linknya sama pengalamannya juga. Iya, pengalamannya benar. Pengalamannya itu pengalaman tuh paling berharga emang. Wah, ngantuk nih. Kita kameramen kita udah mulai ngantuk. Oke. Pengalaman itu jadi penting. Jadi kalau misal kalian ditawarin sebuah project nih, jangan cuma mikirin uangnya doang. Tapi pengalamannya juga. Iya. Sama portofolio juga. Nah, ya portofolio. Kan lumayan tuh. Emang soalnya kalau di industri kreatif nih, gimana kita bisa dipercaya sama klien, itu pasti dilihat dari portofolio. Portofolio, betul. Jadi walaupun kayaknya nih kelihatannya duitnya kurang, nggak apa-apa, ambil aja buat pengalaman, buat ngisi-ngisi portofolio. Kan, kalau projectnya worth it dan value-nya tinggi, projectnya ambil aja. Ambil aja. Tapi jangan juga seenaknya mentang-mentang udah mah money-nya nggak good, terus kliennya malah banyak mau, terus nggak dapat impact apa kita, nggak ada link, nggak dapat
itu sebaiknya dihindari. Bisa milih-milih juga bisa jadi. milih-milih. Kalian juga bisa lah. Harus bisa lah milih-milih project yang mana yang mana potensial gitu ya. Oke. Yang gua tarik nih kesimpulan dari perjalanan lo di awal, dimulai dari editor YouTuber Bro Pasta, terus jadi dipercaya megang editor di project kampus, PKKMB fakultas, habis itu gabung di komunitas juga Kremis, terus main juga jadi tim produksian juga di series UCTV Murid Terbaik tadi yang diperanin legend Asri Welas. Itu lagi-lagi satu kata kuncinya Sobat Ronda, link. Dari link ke link, relasi. Jadi wah, gue juga kayaknya harus belajar banyak nih sama Pawas nih. Gimana cara ngebangun relasi yang bagus nih. Wah, keren. Jadi kalian kalau misalnya mau sukses di industri kreatif tuh kata kuncinya satu, relasi. Perbanyak relasi. Berteman sebanyak-banyaknya, temenan sama siapa aja. Tapi jangan lupa juga pilih-pilih circle juga. Iya, mana nih circle yang produktif, mana yang kontraproduktif. Iya. Setuju nggak? Setuju banget. Kalau menurut lo circle lo yang sekarang gimana, Pau? Produktif? Ya gimana? Ada yang produktif, ada yang enggak. Dipilih aja. Ya kan. Dibeda-bedain lah. Tiap orang kan karakter beda-beda ya. Iya, ada yang produktif, ada yang enggak. Cuman sebisa mungkin bukannya kita ngejauhin ya, pokoknya kita nggak mau temenan, tapi bisalah ngatur prioritas gitu. Iya. Mana nih yang kita prioritasin kegiatan yang kira-kira bisa buat ngedorong kita lebih mengupgrade, lebih biar kedepannya lebih oke, mengupgrade skill kita. Jadi kita prioritasin nih, bukannya kita nggak mau gitu temenan sama. Nggak dimusuhin juga. Iya, nggak dimusuhin juga. Cuma kalau bisa ajak lah. Ya ajak. Siapa tahu yang nggak produktif. Yang masih belum produktif. Lu ajak jadi production, ayo gini-gini bikin karya lah. Siapa tahu mereka juga mau. Iya, ternyata siapa tahu mereka ada juga skill lah. Iya. Cuman ternyata mereka malu atau gimana kan bisa juga. Keren nih. Buat terakhir nih, Pau. Pertanyaan. Sebutin 3 judul kan terkait dengan dunia sinematografi videografi nih. Sebutin 3 judul film terbaik lo, Pau. Aduh. Susah nih. 3 judul. Enggak apa-apa. Take your time aja. Take it easy. Pikir dulu. Film ya? Film. Series boleh nggak series? Series boleh. Campur. Series, film. 3. Ini gue ngelihatnya film. Gue karena suka banget sinematografi ya. Jadi gue ngelihatnya mungkin dari sinematografinya sih di film. Boleh. Apa tuh? Gue tuh ada series di Netflix. Dia tuh ini, anjir lupa namanya. Apa The End Fucking World. The End of the Fucking World. Itu James bagus. Dan Alisa. Yes. Gue juga nonton. Satu itu. Ya itu. Dari segi kameranya. Oke lah, kamera, ceritanya grading gokil sih. Karakter development-nya bener sekali. Wah, twist-twistnya, wah, The End of the Fucking World. 2. Susah sih sebenarnya film. Ada satu film bukan horor ya. Thriller gitu, As yang kulit hitam, yang kembaran. Yes, itu cerita. Wah, itu kalau itu gue ngeliat cerita sih itu. Gokil. Ceritanya itu ya. Itu gokil. Gue nggak suka horor, nggak suka trailer kayak gitu. Cuman pas nonton itu kayak ini cerita oke sih. Soalnya gue nggak kepikiran ceritanya bakal kayak gitu. As tuh ya. Ya nggak kepikiran kayak endingnya. Oh endingnya gini. Wah kayaknya jangan dikasih tahu biar teman-teman biar sobat Ronda pada nonton. As 3 terakhir. 3 apa ya? Apa tuh? Ada sih. Aduh tapi ini udah ini banget sih. Nggak apa-apa. Yang jadul juga nggak apa-apa. Yang jadul, yang masa sekarang. Ini seru karena ceritanya seru. Terus mungkin film lama kali ya, Star Wars. Wah emang. Itu seru sih sebenarnya. Cuman ada beberapa, tapi gue udah nggak ngikutin sih sekarang yang baru-baru ya. Maniak Star Wars juga ya lo ya? Gak maniak. Dulu iya, cuman sekarang sekarang nggak. Udah nggak. Cuman itu bagus sih, best. Star Wars. The End of the Fucking World. As, Star Wars. Ini dia, Pawas. Ketemu lagi Sobat Ronda. Di ronda-ronda berikutnya, gue Rizky Repasgara aka Eki undur diri pamit. Muhammad Pawas Ramadan Supriyadi aka Pawas pamit. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.